tanggung jawab pengguna di media siber. Saya Sheila Mahesari sebagai pemateri 1. Saya Andres sebagai pemateri 2 dan saya Joni Anhar sebagai pemateri terakhir. Saya Mahesari akan menyampaikan materi 1 mengenai etika dan tanggung jawab pengguna di media siber. Etika pengguna di media siber adalah prinsip-prinsip moral dan perilaku yang seharusnya diterapkan saat seseorang beraktivitas di ruang digital. Ini mencakup sikap sopan, bertanggung jawab, dan menghargai hak orang lain saat menggunakan internet. Etika ini menjadi semakin penting karena interaksi di dunia maya dapat berdampak luas, tidak hanya secara sosial tetapi juga secara hukum. Etika bukan hanya soal kesopanan dalam berkomunikasi, tetapi juga mencakup bagaimana seseorang menyebarkan informasi, menjaga keamanan data pribadi, dan menghormati karya ciptaan orang lain. Dan yang kedua yaitu tanggung jawab pengguna di media siber. Tanggung jawab pengguna di media siber merujuk pada kewajiban moral, sosial, dan hukum yang harus diemban oleh setiap individu ketika menggunakan internet dan berbagai platform digital lainnya. Dalam ruang digital, segala aktivitas yang dilakukan seperti membagikan informasi, mengunggah konten, atau memberikan komentar bukanlah tindakan yang bebas dilakukan. Setiap pengguna bertanggung jawab atas dampak dari apa yang mereka lakukan secara daring. Etika dan tanggung jawab pengguna di media siber adalah fondasi penting untuk menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bermanfaat. Setiap pengguna memiliki peran aktif dalam menjaga etika dan mematuhi hukum demi terwujudnya dunia maya yang beradab dan produktif. Dan materi yang kedua yaitu tentang konsep etika digital dan tanggung jawab sosial pengguna internet. Ntar rekat ya ini. Lama guys. Materi kedua yaitu tentang Materi kedua yaitu tentang konsep etika digital dan tanggung jawab sosial pengguna internet. Konsep etika mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, landasan moral dalam dunia maya. Etika digital bertumpu pada prinsip moral universal seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab yang diterapkan dalam konteks penggunaan teknologi dan internet. Adaptasi etika tradisional ke ranah digital. Nilai-nilai etis yang berlaku di dunia maya disesuaikan untuk digunakan dalam lingkungan virtual seperti dalam komunikasi di media sosial, pemanfaatan data, hingga konsumsi informasi digital. Terus yang ketiga yaitu pedoman bertindak di dunia digital. Etika digital membentuk kerangka untuk membedakan perilaku yang benar dan salah saat seorang mengakses, memproduksi, atau membagikan informasi secara online. Yang keempat yaitu pencegahan penyimpangan digital, berperan untuk menghindari tindakan tidak etis seperti plagiarisme, pencemaran nama baik, penyebaran hoax, pelanggaran privasi, atau cyberbullying. Konsep yang berikutnya itu konsep tanggung jawab sosial pengguna internet. Konsep tanggung jawab sosial pengguna internet mencakup beberapa hal. Yang pertama, keterlibatan aktif dalam menjaga ekosistem digital. Setiap pengguna dianggap sebagai bagian dari masyarakat digital yang harus turut menjaga etika dan kualitas interaksi di ruang online. Yang kedua, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban digital. Pengguna internet memiliki hak untuk berekspresi, tetapi juga berkewajiban untuk tidak merugikan orang lain atau masyarakat melalui tindakannya. Yang ketiga yaitu kontribusi positif terhadap masyarakat, mendorong pengguna untuk menggunakan internet sebagai sarana edukasi, kolaborasi, dan solusi sosial, bukan untuk menyebarkan kebencian ataupun konflik. Terus yang berikutnya yaitu kesadaran dampak sosial dari aktivitas digital.
Pengguna harus memahami bahwa aktivitas mereka di internet berdampak langsung maupun tidak langsung secara individu lain, kelompok, atau masyarakat luas. Dan secara singkat, konsep etika digital menekankan bagaimana seharusnya bersikap secara moral di dunia digital, sedangkan konsep tanggung jawab sosial menekankan peran aktif individu dalam menjaga kesejahteraan dan keamanan bersama di ruang digital. Keduanya membentuk dasar perilaku pengguna internet yang beradab. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan. Materi selanjutnya yaitu cyberbullying, hate speech, dan pelanggaran etika lainnya. Cyberbullying adalah tindakan intimidasi, pelecehan, penghinaan, atau ancaman yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, aplikasi chatting, email, atau forum online. Ciri-ciri cyberbullying dilakukan secara berulang bertujuan untuk menyakiti atau merendahkan korban. Bisa anonim atau pelaku tidak dikenal. Memiliki dampak psikologis yang serius bagi korban. Contohnya, mengirim pesan hinaan atau ancaman melalui media sosial. Menyebarkan foto atau video pribadi korban untuk mempermalukan, dan membuat akun palsu untuk menyerang seseorang secara daring. Yang kedua adalah hate speech atau ujaran kebencian. Hate speech adalah bentuk komunikasi digital yang menyerang atau merendahkan individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, suku, orientasi seksual, jenis kelamin, atau identitas lainnya. Unsur hate speech adalah mengandung keberadaan dan musuh berdasarkan identitas tertentu. Berpotensi memicu konflik sosial atau diskriminasi. Contohnya, menyebarkan konten yang menghina agama atau ras tertentu, seruan untuk membenci kelompok tertentu, meme yang melecehkan identitas gender atau orientasi seksual. Dan adapun pelanggaran etika digital lainnya selain cyberbullying dan hate speech, beberapa pelanggaran etika digital lain meliputi penyebaran hoaks, membeberkan informasi palsu tanpa verifikasi, contohnya berita palsu soal bencana, vaksin politik. Yang kedua adalah plagiarisme digital atau mengambil karya orang lain tanpa mencantumkan sumber, contohnya mengunggah tulisan, gambar, atau video orang lain dan mengaku sebagai pemiliknya. Ketiga adalah pelanggaran privasi, mengakses atau menyebarkan informasi pribadi tanpa izin, contohnya menyebarkan nomor HP, foto pribadi, atau rekaman rahasia. Peretasan atau hacking, masuk ke sistem digital atau akun orang lain tanpa izin, termasuk kejahatan dan pelanggaran serius secara hukum. Selanjutnya materi 4. Pendidikan literasi digital untuk penggunaan internet. Pendidikan literasi digital untuk penggunaan internet adalah proses pembelajaran yang bertujuan membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menggunakan teknologi digital secara baik, bijak, aman, dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, literasi digital tidak hanya tentang kemampuan menggunakan perangkat atau aplikasi, tapi juga mencakup pemahaman kritis terhadap informasi digital dan interaksi di dunia maya. Berikut penjelasan lebih lanjutnya mengenai beberapa aspek penting dalam pendidikan literasi digital.
yaitu pengguna diajarkan cara menggunakan perangkat digital, komputer, smartphone, dan tablet, dan aplikasi dasar seperti peramban web atau email dan media sosial. Pemahaman informasi digital yaitu meliputi kemampuan mencari informasi yang akurat dan relevan, menilai kredibilitas sumber informasi, mendeteksi hoaks, misinformasi, dan disinformasi, menghindari plagiarisme, dan menghargai hak cipta. 3. Keamanan digital atau digital security, mengajarkan pengguna menjaga privasi dan data pribadi, menggunakan kata sandi yang kuat dan autentikasi ganda, waspada terhadap penipuan online seperti phishing, mengelola jejak digital. 4. Etika digital, penting untuk membentuk budaya online yang sehat seperti berperilaku sopan di media sosial, menghindari ujaran kebencian dan cyberbullying, menghargai pendapat orang lain di ruang digital. Yang kelima ada kreativitas dan produktivitas digital. Pengguna juga diarahkan untuk menggunakan teknologi untuk belajar, bekerja, dan berkarya, memanfaatkan alat digital untuk kolaborasi, inovasi, dan publikasi konten positif. Dan materi selanjutnya materi selanjutnya yaitu studi kasus kampanye kesadaran digital di Indonesia. Indonesia mengalami transformasi digital besar-besaran dengan lebih dari 175 juta pengguna internet. Media cyber menjadi pusat aktivitas masyarakat, mulai dari interaksi sosial hingga kesadaran digital seperti bijak bersomet muncul untuk meningkatkan literasi digital, etika bermedia, dan kesadaran akan bahaya hoaks serta perundungan daring. Etika digital menuntut pengguna untuk bersikap jujur, menghargai privasi, tidak menyebar kebencian dan informasi. Namun, kampanye digital juga menghadapi tantangan seperti ketimpangan akses teknologi, penyalahgunaan data pribadi, serta polarisasi opini yang diperparahkan oleh algoritma media sosial. Oleh karena itu, solusi yang diperlukan meliputi regulasi yang bijak, edukasi berkelanjutan, dan kolaborasi lintas sektor. Kesimpulannya adalah kampanye digital hanya akan berhasil jika seluruh pengguna media cyber menerapkan etika dan tanggung jawab secara konsisten, menyadari bahwa setiap aktivitas di dunia digital memiliki konsekuensi di dunia nyata. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.